Si paling perdana. Sebuah bus pariwisata berplat nomor polisi B7179VGA hangus terbakar saat melintas di penghubung ruas jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu menuju tol Wiyoto Wiono di Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis siang ini. Perwira Piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Suko Sawoni mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 10:12 waktu Indonesia bagian Barat dan bus pariwisata itu mengangkut rombongan anak kaman kanak-kanak. Namun dalam perjalanan terjadi kebakaran sehingga para penumpangnya langsung berhamburan keluar bus untuk menyelamatkan diri. Sebanyak 58 penumpang anak TK dan 2 awak bus dievakuasi menggunakan bus lain. Ia menduga kebakaran itu disebabkan oleh korsleting pendingin ruangan pada bus tersebut. Untuk memadamkan api, pihaknya mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Hingga saat ini, petugas damkar dan jasa marga mengevakuasi bus itu dengan menggunakan mobil derek. Selamat malam Indonesia dan selamat datang di DMP News edisi Kamis 24 Oktober 2024. Bersama saya Joton Gozali, berikut adalah rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. Rombongan Menteri Kabinet Merah Putih tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah. MA kabulkan kasasi jaksa penuntut umum, batalkan vonis bebas Rona Tanur. Serta PT UN Jakarta tolak gugatan PDIP soal penetapan Gibran sebagai Wapres. Rombongan Menteri, Penasihat dan Utusan Presiden tiba di depan gerbang Akademi Militer di Kota Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 24 Oktober 2024 pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat. Rombongan tersebut tiba di depan gerbang Akademi Militer dengan menggunakan bus atau sama seperti rombongan Wakil Menteri dan Kepala Badan. Tampak sejumlah menteri yang tiba adalah Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka. Para menteri tampak bersama-sama menaiki pesawat dari pintu belakang pesawat Hercules. Pesawat itu lepas landas sekitar pukul 13:38 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka tiba di Bandara Internasional Adi Sucipto di Yogyakarta sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat untuk menuju Akademi Militer Kota Magelang menghadiri agenda pembekalan pada 24 hingga 27 Oktober 2024. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa dalam kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan presiden dan staf khusus presiden akan mendapatkan gamblengan berupa materi tentang negara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi. Selain mendapatkan berbagai materi tentang pemerintahan, kata Hasan, para peserta retreat juga memiliki waktu untuk saling mendengar dan mengakrabkan diri. PT UN Jakarta menolak gugatan yang diajukan PDI Perjuangan pada Kamis 24 Oktober 2024. Objek sengketa yang diajukan PDIP bukan kewenangan PT UN. Juru bicara PT UN Jakarta Irfan Mawardi saat membacakan hasil putusan melalui e-court di PT UN Jakarta mengatakan pertimbangannya adalah pengadilan menilai karakteristik permasalahan atau sengketa hukum ini berada dalam sengketa proses pemilu. Pembacaan gugatan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Joko Sentiono sekaligus sebagai Wakil Ketua PT UN Jakarta dengan Hakim Anggota Yuliat Prajahupta dan Sahibur Rashid. Pembacaan putusan tersebut dilakukan secara elektronik melalui e-court. Dalam gugatannya, PDIP meminta agar Hakim PT UN memerintah KPU menunda pelaksanaan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Rona Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Pada perkara nomor 1466K/PID/2024 ini, MA menyatakan Ronald Tanur terbukti secara sah bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Maka dari itu ia dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Perkara yang melibatkan Ronald Tanur itu diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis Susilo dengan hakim anggota Ainal Mahina dan Sutarjo. Sementara itu panitera pengganti pada perkara tersebut adalah Justisiana. Putusan itu dibacakan pada Selasa 22 Oktober 2024, sehari sebelum 3 hakim yang memberikan vonis bebas pada Ronald Tanur ditangkap di Surabaya. Diberitakan sebelumnya, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yakni Erin Tua Damanik, Mangapul dan Haryandiono ditangkap tim Kejaksaan Agung pada Rabu 23 Oktober 2024 karena diduga menerima gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Penangkapan dan penggeledahan dilakukan sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga sore hari di 6 lokasi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febri Adiansyah, membenarkan informasi tersebut. Febri juga menambahkan bahwa seorang pengacara telah ditangkap sebagai pihak penyuap. Mengenai nilai suap, Febri menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses penghitungan jumlahnya. Perusahaan tekstil PT Sri Rezeki Isman atau Sristek dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Batra Rayon. Sementara perkara tersebut mengadili para pemohon yakni PT Sri Rezeki Isman Tbk, PT Sina Panca Jaya, PT Biratex Industri, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya. Para pemohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran pada para pemohon berdasarkan putusan homologasi pada tanggal 25 Januari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang tanggal 25 Januari 2022 mengenai pengesahan rencana perdamaian atau homologasi. Adapun perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024. Dilansir dari Antara, juru bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patiadi di Semarang membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sristek pilot. Menurut ia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Ansar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Barat Rayon sebagai debitur PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sristek. Dua warga negara Indonesia menggugat aturan mengenai kewajiban untuk hidup beragama di Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai aturan tersebut merugikan hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang tidak memeluk agama dan kepercayaan. Gugatan tersebut ditujukan terhadap beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Para pemohon menilai aturan-aturan tersebut memaksa warga negara yang tidak beragama untuk berbohong atau tidak mendapatkan pelayanan publik. Pemohon meminta MK untuk memberikan ruang bagi warga negara yang tidak memeluk agama dan kepercayaan apapun. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 146/PUU/22/2024. Pemohon atas nama Rayon Kamil dan Indah Saputra. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis Panel Arsul Sani dengan anggota Arif Hidayat dan Eni Nurbaningsi. Hakim Konstitusi Arif Hidayat mengingatkan pemohon mengenai sila pertama Pancasila yang mewajibkan warga negara untuk bertuhan. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi mempertanyakan kedudukan hukum pemohon dan meminta pemohon untuk menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami. International News. Kita masuk ke segmen DMP International News. 4 negara Asia Tenggara yakni Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand telah menjadi negara Meta BRICS, kelompok negara berkembang yang dipandang sebagai penyeimbang kekuatan Barat. Malaysia berharap dapat menikmati peluang perdagangan yang lebih baik karena blok tersebut memiliki populasi gabungan 3,2 miliar. Indonesia akan menyerukan perdamaian dan solidaritas antara negara-negara berkembang di KTT BRICS. Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marisam Piamposa, sementara Vietnam diwakili oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Beberapa analis berpendapat bahwa bergabungnya 4 negara Asia Tenggara dengan BRICS dapat memberikan suara perwakilan bagi kawasan ASEAN untuk mengangkat masalah atau berbagi perkembangan dengan anggota BRICS. DP International News.
Medical Emergency Rescue Committee Indonesia mengatakan rumah sakit di Indonesia di Gaza tidak terbakar seperti yang diberitakan sebelumnya. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Mercy Indonesia mengatakan bahwa RS Indonesia tidak dalam kondisi terbakar, namun dikhawatirkan penyebaran api dapat mencapai ruang genset yang berada di dekat sekolah. Saat ini seluruh staf medis dan sekitar 50 pasien warga Palestina bertahan tanpa pasokan makanan, minuman, dan obat-obatan. Dilansir dari Reuters pada Rabu 23 Oktober 2024, petugas medis di RS Indonesia mengatakan bahwa Israel menyerbu sebuah sekolah dan menahan para siswa sebelum membakar sekolah tersebut. Api mencapai generator rumah sakit dan menyebabkan pemadaman listrik. PBB menuduh pasukan Israel ikut campur tangan yang melanggar hukum terhadap bantuan kemanusiaan dan mengeluarkan perintah yang menyebabkan pengungsian paksa. DP International News. Sekian DP News untuk edisi 62 hari lagi menuju hari Natal. Saya Jordan Gozali, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam Indonesia.